Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang sistem urinari. Sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada Ibu APT Mira Febrina MSc yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Muhammad Rifani, Anya Sadika, Dira Repuja, Pasti Kirana, Clara Febiola, Mulia Rizky, Sylvia Sembarita, dan Ramadini Fitri. Nah, jadi di kelompok 2 investment ini akan membahas mengenai sistem urinari. Nah, sebelum itu tentunya kita harus mengetahui definisi dari sistem urinari tersebut. Jadi, sistem urinari atau sistem perkemihan yaitu merupakan suatu sistem organ tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Urin sendiri dibentuk di nefron, yang mana kita ketahui kalau nefron itu merupakan unit terkecil dari ginjal yang berfungsi menyaring darah dan mengambil kembali zat-zat yang bermanfaat ke dalam darah. Nah, setelah zat-zat yang bermanfaat diserap, maka tersisa zat yang tidak berguna. Zat ini jika dibiarkan akan membahayakan tubuh karena termasuk dalam zat beracun. Oleh karena itu, zat yang dikeluarkan nefron dalam bentuk larutan itu disebut dengan urin. Nah, kita masuk ke susunan sistem urinari, yang mana susunan sistem perkemihan ini terdiri dari yang pertama ada ginjal atau renal yang akan menghasilkan urin, kemudian ada ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesica urinaria, kemudian ada vesica urinaria atau kandung kemih yang merupakan tempat urin dikumpulkan, dan terakhir ada uretra yang menyalurkan urin dari vesica urinaria. Nah, bisa kita lihat dari gambar di samping strukturnya, yang mana nanti dari ginjal yang menghasilkan urin akan dibawa melalui saluran ureter ke vesica urinaria, yang mana nanti tempat berkumpulnya urin, kemudian disalurkan ke uretra yang menyalurkan urin dari vesica urinaria sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal terletak pada ruang retroperitoneal pada dinding belakang abdomen. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena adanya hepar. Bentuk ginjal menyerupai kacang kedelai dengan panjang lebih kurang 11,5 cm, lebar 5 sampai 7,6 cm, dan ketebalan lebih kurang 3 cm. Yang dibungkus oleh jaringan fibrus tipis atau kapsula fibrosa. Satuan struktural dan fungsional ginjal yang terkecil disebut nefron, yang terdiri dari komponen vaskuler yaitu pembuluh darah dan komponen tubular yaitu kapsula Bowman, tubulus contortus proximal dan distal, dan lengkungan Henle. Selanjutnya fungsi ginjal. Fungsi ginjal ada 4, yaitu yang pertama, mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Yang kedua, mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air dan garam. Dan yang keempat yaitu mengatur tekanan darah dalam arteri. Selanjutnya bagian-bagian ginjal. Yang pertama, korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Di sini banyak mengandung kapiler-kapiler darah yang bergumpal disebut dengan glomerulus. Tiap glomerulus dikelilingi oleh simpai Bowman. Dan gabungan antara glomerulus dengan simpai Bowman disebut badan Malpighi. Kedua, medula. Terdiri dari badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut apex atau papilla renis, mengarah ke bagian dalam ginjal. Satu piramid dengan jaringan korteks di dalamnya disebut lobus ginjal. Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna renal, tempat berkumpul ribuan pembuluh halus yang mengangkut urin. Yang ketiga yaitu pelvis renalis. Ini adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal, berbentuk corong lebar. Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx mayor, yang masing-masing bercabang membentuk beberapa calyx minor yang langsung menutupi papilla renis dari piramid. Calyx minor ini menampung urin yang terus keluar dari papilla.
Baiklah, di sini saya Sylvia Sumarita akan melanjutkan pembahasan dari Flara yang akan membahas tentang yang kedua, yaitu adalah ureter. Ureter ini memiliki panjang kurang lebih 25-30 cm dan juga memiliki diameter 3-4 mm. Ureter ini juga membentang dari peritoneum ke depan psoas dan melewati posterior inferior sacral wing dan juga berakhir pada kandung kemih. Ureter ini juga memiliki fungsi sebagai jalur sekresi dari ginjal menuju kandung kemih dan juga memiliki gerak peristaltik, meski tidak sebesar gerak peristaltik pada kerongkongan. Lapisan dinding ureter ini terdiri dari yang pertama yaitu ada dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, dan yang kedua itu adalah lapisan tengah atau otot kolos, dan ketiga itu adalah lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter ini menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Yang ketiga itu adalah kandung kemih, di mana menurut Purnowo tahun 2011, kandung kemih ini merupakan organ yang berongga yang terdiri dari 3 lapisan otot detrusor yang saling beranyam. Sedangkan menurut Long tahun 2016, letak posisi dari kandung kemih ini berada pada anterior abdomen. Dan juga ukuran urin yang sanggup ditampung oleh kandung kemih adalah sekitar 500 ml. Tetapi saat sudah terisi 250 ml, akan dikeluarkan oleh tubuh. Kandung kemih ini juga berfungsi sebagai penampung sementara urin yang telah diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkannya melalui uretra. Yang ketiga itu adalah kandung kemih ini terbagi menjadi bagian vesika urinaria yang terdiri dari fundus, corpus, vertex, dan dinding kandung kemih. Di mana dinding kandung kemih ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritoneum atau lapisan sebelah luar, tunica muscularis, tunica submucosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Yang keempat adalah uretra. Uretra merupakan sebuah saluran yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin yang tertampung dari vesika urinaria. Secara anatomis, uretra dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Uretra ini juga dilengkapi dengan sphincter uretra interna dan sphincter uretra eksterna, di mana panjang uretra wanita ini adalah kurang lebih 3-5 cm, dan sedangkan uretra pada pria dewasa bisa memiliki panjang kurang lebih 23-25 cm, di mana saluran ini juga berfungsi dalam menyalurkan air mani pada pria. Materi selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. 1. Proses filtrasi di glomerulus. Organ yang berperan dalam pembentukan urin adalah ginjal. Pada saat darah mengalir melalui glomerulus, terjadi filtrasi plasma bebas protein menembus kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Karena protein terlalu besar untuk dapat menembus pori saringan dan tetap tinggal dalam darah, pada permukaan luar kapiler glomeruli menempel sel berbentuk spesifik dan memiliki penjuluran-penjuluran yang disebut podosit atau sel kaki. Antara sel-sel endotel kapiler dan podosit membentuk struktur kontinu yang berlubang-lubang yang memisahkan darah yang terdapat dalam kapiler dengan ruang kapsuler. Podosit ini berfungsi membantu filtrasi cairan darah menjadi cairan ultrafiltrat atau urin primer. Hasil penyaringan ini komposisinya serupa dengan darah, tetapi tidak mengandung protein. Pada filtrat glomerulus masih dapat ditemukan asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Cairan ultrafiltrat selanjutnya mengalir menuju tubulus contortus proximal. Ada juga faktor yang berperan dalam filtrasi, yaitu koefisien filtrasi dan tekanan filtrasi. Tekanan filtrasi ditentukan oleh tekanan yang mendorong filtrasi, di mana tekanan hidrostatiknya di kapiler glomerulus, dan tekanan onkotik dalam kapsul Bowman. Dan B, tekanan yang melawan filtrasi, di mana tekanan hidrostatik di kapsul Bowman dan tekanan onkotik protein plasma dalam kapiler glomerulus. Kemampuan ginjal menyaring darah dinilai dengan perhitungan laju filtrasi glomerulus LFG atau juga dikenal dengan glomerulus filtration rate atau GFR. Tekanan hidrostatik kapiler glomerulus lebih kurang 55 mmHg dengan kekuatan kontraksi jantung dan tahanan di dalam AA afferent dan AA efferent atau derajat konstriksi dan dilatasi
atau diameter pembuluh darah. Kemudian ada tekanan onkotik protein plasma lebih kurang 15 mmHg, yaitu konsentrasi plasma dalam kapiler glomerulus. Selanjutnya ada tekanan hidrostatik kapsula Bowman lebih kurang 30 mmHg dengan keadaan ureter dan keadaan ginjal. Yang kedua ada proses reabsorpsi di tubulus. Pada tubulus contortus proximal terjadi reabsorpsi zat-zat yang berguna bagi metabolisme tubuh untuk mempertahankan homeostasis di lingkungan internal, juga untuk memindahkan hasil-hasil sisa metabolisme dari darah ke lumen tubulus untuk dikeluarkan dalam urin. Ini dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, natrium, glukosa, dan ion meresap melalui transport aktif, sedangkan air dan urea melalui transport pasif. Dan reabsorpsi air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Baiklah, selanjutnya, reabsorpsi merupakan proses diserapnya kembali zat-zat yang masih bermanfaat untuk tubuh. Zat-zat yang diserap kembali oleh darah seperti glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik. Proses tersebut terjadi karena transport aktif. Natrium direabsorpsi melalui transport aktif. Transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Reabsorpsi akhir ion natrium dari lumen tubulus kembali ke dalam darah melibatkan setidaknya 3 tahap berikut. Yang pertama, natrium berdifusi melalui membran luminal ke dalam sel, mengikuti suatu gradien elektrokimia yang terbentuk oleh pompa natrium kalium ATPase pada sisi basolateral membran. Yang kedua, ada natrium ditransport melalui membran basolateral melawan suatu gradien elektrokimia yang ditimbulkan oleh pompa natrium kalium ATPase. Yang ketiga, natrium, air, dan zat-zat lain direabsorpsi dari cairan interstisial ke dalam kapiler peritubulus dengan cara ultrafiltrasi, yaitu suatu proses pasif yang digerakkan oleh gradien tekanan hidrostatik dan tekanan koloid osmotik. Selanjutnya, terjadi di tubulus proksimal melalui transport aktif sekunder dengan simport natrium, yaitu kontransport Na+, glukosa di membran apikal, dan difusi terfasilitasi dengan pompa Na+, kamin ATPase di membran basolateral. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle dan menuju tubulus distal dan tubulus Koligen. Peristiwa penting yang terjadi di sini adalah mekanisme pemekatan atau pengenceran urin yang diatur oleh hormon antidiuretik atau ADH. Dinding tubulus distal dan tubulus Koligen sangat permeabel terhadap air bila terdapat ADH dan sebaliknya. Baiklah, saya Mulyarski dengan NIM 200104 akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu proses sekresi di tubulus. Sekresi tubulus yaitu perpindahan selektif zat-zat dari darah kapiler peritubulus ke interstitium menuju lumen tubulus dengan menyeberangi tight junction antar sel atau jalur paraseluler, atau melewati membran basolateral dan membran apikal atau jalur transseluler. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papilla renalis, selanjutnya diteruskan ke luar tubuh dalam bentuk urin, dan dapat terjadi secara aktif dan pasif. Sekresi tubulus distal atau aktif memerlukan energi dan zat pengemban atau karier. Proses ini merupakan rute kedua bagi masuknya bahan ke dalam tubulus ginjal dari darah, sedangkan yang pertama adalah melalui filtrasi glomerulus. Hanya sekitar 20% dari plasma yang mengalir melalui kapiler glomerulus difiltrasi ke dalam kapsul Bowman. Sisa 80% mengalir melalui arteriol eferen ke dalam kapiler peritubulus. Sekresi tubulus merupakan mekanisme untuk mengeluarkan bahan dari plasma secara cepat. Sekresi tubulus merupakan
pengeluaran bahan dari plasma secara cepat dengan mengekstrasikan jumlah tertentu bahan dari 80% plasma yang tidak terfiltrasi dari kapiler peritubulus dan memindahkannya ke bahan yang sudah ada di tubulus sebagai hasil filtrasi. Sekresi tubulus dapat dipandang sebagai mekanisme tambahan yang meningkatkan zat-zat tersebut dari tubuh. Proses sekresi yang terpenting adalah sekresi H positif, K positif, dan ion-ion organik. Sekresi tubulus melibatkan transportasi transepital. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu zat-zat yang diekskresikan. Komposisi zat di dalam urin bervariasi, tergantung jenis makanan serta air yang diminumnya. Urin normal terdiri dari kira-kira 50% air dan mengandung zat-zat sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan keratinin. Juga mengandung ion elektrolit seperti NH positif, NH4 positif, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Juga mengandung bilirubin dan urobilin sebagai pemberi warna pada urin. Selain zat-zat tersebut, urin juga dapat mengandung toksin atau zat-zat asin yang tidak diperlukan namun bisa berbahaya bagi tubuh. Urin normal diproduksi sebanyak 0,5-1 cc per kilogram berat badan per jam. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Anya Sadika akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sifat fisis air kemih atau urin terdiri dari yang pertama yaitu jumlah ekresi dalam 24 jam, kurang lebih 1500 cc tergantung dari pemas. Yang kedua adalah warna, bening, kuning muda, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna bergantung pada kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bau. Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amoniak. Yang keempat yaitu berat jenis, sebesar 1,051 sampai 1,020. Yang kelima adalah reaksi asam bila lama-lama menjadi alkalis, juga tergantung daripada diet atau sayur menyebabkan reaksi asam. Selanjutnya yaitu proses berkemih. Keinginan berkemih ini disebabkan oleh penambahan tekanan di dalam kandung kemih dan menyebabkan miksi yaitu 170 sampai 230 ml. Mikturisi ini merupakan gerak refleks yang dapat dikendalikan dan ditahan oleh pusat-pusat persarapan. Kandung kemih dikendalikan oleh saraf pelvis dan serabut simpatik. Miksi terjadi bila reseptor regangan pada vesika urinaria terangsang. Refleks spinal, kontraksi otot polos dinding vesika urinaria, relaksasi otot sphincter interna, dan relaksasi otot sphincter eksterna. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi urin. Yang pertama ada jumlah air yang diminum, yang kedua ada saraf, yang ketiga banyak sedikitnya hormon insulin, yang keempat jumlah garam yang masuk dan hormon antidiuretika atau ADH, dan yang terakhir yaitu kelenjar hipofisis posterior. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.